أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiya ba'da. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang maha awal dan maha akhir. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dalam 6 masa, lalu ia bersemayam di atas arsy. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul junjungan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, nabi, dan utusannya. Amma ba'd. Saudara-saudara yang terkasih dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam, agama yang kita anut, merupakan sebuah rahmat dari Allah bagi seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin, seperti yang kita tahu. Apa sebenarnya maksud dari rahmatan lil alamin ini? Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi, rasul, utusan, untuk membawa kabar gembira sekaligus menjadi pemberi peringatan, sebagai perantara untuk membawa wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim yang berisikan firman-firmannya, serta membawa suatu risalah yang kemudian menjadi suatu agama yang kita anut, yaitu Islam. Ikhwanul muslimin, nama Islam, nama agama kita, diambil dari 2 kata dalam bahasa Arab, yaitu salam yang berarti damai, sejahtera, dan selamat, dan juga dari kata istislam atau silm yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Makna dari muslim atau orang Islam adalah orang yang secara damai tunduk dan berserah diri kepada kehendak dan ketetapan-ketetapan Allah sebagai Tuhannya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang salam. Nah, dalam bahasa Indonesia, seperti yang kita tahu, salam hanyalah merupakan sebuah sapaan umum ya, sapaan umum dalam masyarakat sosial. Lalu mengapa saya memilih salam? Mengapa saya memilih untuk menjelaskan sedikit tentang salam? Teman-teman perlu tahu bahwasanya dalam Islam, salam merupakan satu hal kecil yang bisa mengantarkan seseorang menuju surga. Hal kecil yang mungkin kita anggap hanya sebuah hal biasa ya, hanya sekedar assalamualaikum, hanya sekedar sapaan kepada sesama muslim yang nampaknya seperti tidak ada keistimewaan apapun. Namun hal kecil tersebut bisa mengantarkan Anda menuju surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadis, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Beliau bersumpah
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi. Beliau pun melanjutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian kuberitahu tentang satu amalan yang jika kalian amalkan maka kalian akan saling mengasihi? Afshus salama bainakum. Rasulullah berkata, tebarkanlah salam di antara kalian. Dalam hadis tersebut kita bisa simpulkan bahwa Rasulullah SAW berkata bahwa seseorang tidak akan masuk surga hingga ia beriman, dan tidak akan beriman seseorang sehingga mereka saling mengasihi satu sama lain. Rasulullah pun melanjutkan bahwa amalan agar kalian saling mengasihi, amalan agar seseorang saling mengasihi dengan satu sama yang lain, afsyus salama bainakum, adalah dengan menyebarkan salam di antara kalian. Hal yang kecil seperti yang saya katakan, hal yang kecil namun bisa mengantarkan kita ke surga, insya Allah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pun pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang-orang yang butuh makan, wasilul arham, perkuatlah tali kekerabatan, wasallu bil lail wan nasu niyamun, dan dirikanlah sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Rasulullah berkata, tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan damai. Dalam hadis ini yang paling pertama Rasulullah tekankan, wahai manusia, tebarkanlah salam. Seistimewa itulah salam dalam Islam. Tebarkanlah salam, beri makan orang yang butuh makan, perkuat tali kekerabatan, dirikanlah sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur, dan Rasulullah menjanjikan surga dengan kedamaian. Ya, jika kita simpulkan, ternyata tidak susah bagi kita untuk masuk surga. Beberapa hal tersebut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan agar bisa mengantarkan kita ke surga. Dan yang paling pertama ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah afsyus salam, tebarkanlah salam. Dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama, yang paling pertama, sekali lagi, yang paling pertama yang ditekankan oleh Rasulullah adalah, jika kau menemuinya, ucapkanlah salam kepadanya. Selebihnya Rasulullah berkata, hak muslim yang lainnya adalah, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Yang ketiga, jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucap yarhamkumullah. Dan yang ketiga, yang keempat, jika ia meminta nasihat, berikanlah nasihat. Yang kelima, jika ia sakit, jenguklah. Dan yang keenam, jika ia meninggal, iringi jenazahnya. Tapi yang kita tekankan di sini, yang menjadi fokus kita di sini adalah salam, yang mana di hadis yang tadi dan juga hadis yang ini Rasulullah SAW menekankan yang pertama adalah ucapkanlah salam. Sekarang begini, apa sih yang membuat salam ini istimewa? Apa yang membuat salam tersebut? Seperti yang kita tahu, teman-teman, mengucapkan salam hukumnya sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah. Bukan wajib, namun sunnah. Menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada sesama muslim, kepada orang lain, hukumnya hanyalah sunnah, bukan wajib. Namun untuk menjawab salam tersebut adalah wajib hukumnya.
Wajib berarti dosa jika kita tidak melakukannya. Apa sih yang membuat salam menjadi sespesial ini, menjadi seistimewa ini? Kita bisa mengambil salah satu faedah ya, bahwa salam ini adalah sebuah doa. Jika teman-teman pelajari bahasa Arabnya, kalimat assalamualaikum terdiri dari dua kata. Assalam yaitu keselamatan, kesejahteraan. Assalam dari kata salamun, ya, dari kata salam yang berarti damai, sejahtera, selamat. Namun diberikan alif lam di awal kata, yaitu assalam diberikan alif lam sebagai penekanan, assalam yang berarti kedamaian yang lebih spesifik, ya, yang lebih difokuskan, yang lebih ditekankan. Assalam alaikum, berbeda dengan kita menyebut salamun alaikum, hanya sebuah salam. Namun jika kita mengatakan assalam alaikum, jika menambahkan alif lam di awal kalimat, maka itu berarti sebagai sebuah penekanan. Assalam alaikum, atas kalian. Maka tentunya ini menjadi sebuah doa jika kita mengatakan kesejahteraan atas kalian, kedamaian atas kalian, keselamatan atas kalian. Lebih banyak pahala pun bagi kita jika kita melengkapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan, kedamaian, keselamatan atas kalian semoga dilimpahkan. Warahmatullah, serta rahmat dari Allah serta berkah darinya. Wabarakatuh. Maka tentulah hal ini menjadi suatu hal yang istimewa, ya. Hal ini menjadikan salam menjadi hal yang istimewa sampai-sampai walaupun mengucapkan salam tersebut hukumnya sunnah, namun untuk menjawab salam tersebut hukumnya menjadi wajib, sebab hal tersebut menjadi sebuah doa bagi kita kepada orang lain. Doa dari kita bagi orang lain, juga doa dari orang lain bagi kita. Maka wajib untuk orang yang mendapat doa tersebut untuk mendoakan kembali kepada seorang yang mengucapkannya. Maka itulah hal yang membuat salam menjadi suatu hal yang istimewa dalam Islam, yang menurut Rasulullah SAW bisa mengantarkanmu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, afsyus salam, tebarkanlah salam. Sekian dari saya, Aryo Mogoginta, dan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.